Pemirsa, hasil sementara investigasi pihak KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia menemukan fakta jika pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan mengaku tidak pernah menyerang petugas Otorita Maritim Malaysia. Karenanya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap ada pihak ketiga yang akan secara independen memverifikasi perbedaan fakta agar insiden penembakan bisa terungkap jelas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menegaskan akan membantu proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban insiden penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyebut pengurusan pemulangan jenazah PMI berinisial B asal Provinsi Riau itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu pekerja migran yang menjadi korban insiden penembakan. Pemerintah pun menyiapkan seluruh fasilitas pendukung seperti transportasi penyeberangan untuk memulangkan jenazah PMI ke tanah air. Insiden penembakan oleh oknum polisi laut di Raja Malaysia yang terjadi pada Jumat dini hari 24 Januari lalu di perairan Tanjung Uru Selangor membuat PMI meninggal dunia dan 2 PMI dalam kondisi kritis serta 2 orang lainnya harus dirawat di beberapa rumah sakit di negara bagian Selangor. Kementerian P2MI pun mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan oleh Otoritas Maritim Malaysia. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Pada Selasa, 28 Januari lalu, pihak KBRI di Kuala Lumpur juga telah melakukan akses ke konsuleran dengan menemui 4 WNI korban penembakan yang tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. Dari keempat korban luka, ada 2 WNI yang sudah terverifikasi identitasnya, yakni inisial HA dan MZ, keduanya berasal dari Provinsi Riau. Sementara, 2 korban lainnya masih dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum bisa memberikan keterangan. Baik HA maupun MZ sudah memberi informasi kronologi kejadian kepada pihak KBRI. Keduanya pun menegaskan jika tidak pernah terjadi perlawanan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh penumpang WNI terhadap petugas APMM. Fakta ini memang berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Kepolisian Malaysia yang sebelumnya menyatakan jika petugas APMM mendapat perlawanan dari puluhan PMI di perairan Selangor. Dengan temuan ini, KBRI di Kuala Lumpur berharap adanya pihak ketiga yang bisa menginvestigasi kasusnya secara independen sehingga insiden penembakan bisa terungkap secara gamblang. Karena adanya 2 versi informasi ataupun fakta, maka kalau menurut hemat saya ini harusnya ada pihak ketiga yang memverifikasi keterangan ataupun fakta mana yang benar ya. Karena kalau tidak ada pihak ketiga yang melakukan verifikasi, maka ini tidak akan mendapatkan jalan penyelesaian ya. Sebagaimana kita ketahui, pemberitaan masalah ini di tanah air kan sangat kuat ya, dan ini kalau penyelesaian masalah ini tidak dengan baik, maka saya khawatir ini justru akan mengganggu hubungan bilateral yang lebih luas. Oleh sebab itu kami berharap ya ada suatu penyelesaian yang baik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan ini hanya bisa dilakukan oleh suatu tim yang sifatnya independen. Karena kalau versi 2 pasti nggak akan ketemu itu kalau dua-duanya yang dijadikan dasar. Kini Kementerian Luar Negeri terus mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas insiden penembakan oleh aparatnya, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. KBRI di Kuala Lumpur pun masih terus mengumpulkan informasi guna memperoleh konstruksi kejadian yang lebih jelas dan menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.